tentang temanya adalah adakah aku di hatimu anakku ya. Sebenarnya ini kalau dari judul udah kayak judul sinetron ya. Tapi sebenarnya ini muncul ya tema ini karena keresahan dalam diri saya ya akibat seringkali saya melihat anak yang sudah beranjak remaja atau dewasa gitu ya, malah jauh dengan orang tuanya gitu kan. Tapi yang mirisnya juga mereka itu udah mah jauh dari orang tua gitu ya. Mereka malah deket ya, cenderung lebih dekat atau terbuka atau bahkan lebih nyaman itu dengan teman-temannya. Nah, dan saya melihat fenomena ini bukan hanya di kota besar, bahkan kayak ya di kota kecil seperti Garut pun itu banyak kejadian-kejadian serupa ya. Jadi mudah-mudahan nanti materi yang Kang Samsul sampaikan ini akan jadi hikmah buat semuanya. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui ayah bunda, tapi benar-benar ingin sharing karena peduli ya dengan hal ini ya. Nah, terkait dengan kasus tadi ya, anak yang nggak dekat dengan orang tuanya di fase remaja atau dewasa, saya mau tanya nih, apakah ayah bunda pernah melihat gitu ya kejadian serupa di lingkungannya? Ada yang pernah lihat nggak? Nih, Ada. Ya, pernah. ada ya. Wah, pernah, oke ya. Jadi memang kejadian seperti ini ya lazim terjadi ya, tidak hanya di kota besar, bahkan di kota-kota kecil gitu, di pedesaan juga banyak gitu ya. Nongkrong mah sampai subuh gitu sama teman-temannya. Tapi sama orang tua mah baru datang orang tua anaknya udah pergi. Miris ya. Dan saya yakin ya bagi ayah bunda yang hadir pada malam hari ini tentunya gak ingin hal itu terjadi kepada putra-putrinya ya, betul ya. Nah, kita akan mulai dari sini dulu nih ya. Saya mau tahu juga gitu nih ayah bunda tuh saat ini gitu ya, jumlah putra-putrinya udah berapa? Boleh di-chat coba ya, Kak Samsul mau lihat ya. 1. 1, 4, Masya Allah. Bunda Rani 4, 3, 4. Oke, rekor masih 4 ya. Ini angka masih beranjak ya, baru 1 nyumam. Masya Allah, lanjut 3, 2. Alhamdulillah udah sepasang ya. 4 kayaknya nih rekor malam ini ya. Ada yang 5 nggak nih? Ini kayak udah kayak lelang aja ya. 1, 2, 3, alhamdulillah. Yang 1 masih kinyis-kinyis ya. Kalau rebutan masih sama emaknya gitu. Tapi sama-sama. Ya kalau masih 1 itu kan kita kalau mau kalau anaknya ribut gitu kan masih sama ayah bundanya ya. Rebutan remote, rebutan kalau sekarang rebutan handphone kali ya. Tapi kalau misal udah 2, udah 3 itu kan yang berantem itu adik sama kakaknya. Justru momen ya ketika mereka berantem atau rebutan itu adalah momen kita bisa me time gitu kan. Oh ini si kakak sama si adik lagi berantem, ya udah berantem aja nggak apa-apa, rebutan aja. Mama mau nonton drakor dulu. Tuh, silakan dinikmatin momennya. 3 cowok semua, Masya Allah ya. Jagoan-jagoan semuanya ya, Mam ya. Baik, nah saya ini ya, mau mengajak ayah bunda untuk flashback dulu. Yuk kita flashback ke beberapa tahun ke belakang gitu ya. Saat ayah bunda memutuskan untuk nikah gitu atau melepas lajang istilahnya ya. Masih ingat kan ya pasti momennya ya. Dak-dikduknya, persiapannya gitu kan. Momen yang menurut saya adalah salah satu titik balik ya dalam kehidupan seseorang ya, dari yang tadinya single terus akhirnya berpasangan, menyatukan dua pikiran yang berbeda, menyatukan dua kepala yang berbeda, pasti itu momen yang saya rasa tidak akan dilupakan ya oleh seseorang. Nah, dan kita tahu bahwa salah satu tujuan dari menikah itu ya, selain memang tentunya adalah menyempurnakan din atau agama itu ya, pastinya adalah untuk melanjutkan keturunan, betul ya? Nah, makanya memang saya juga di belakangan ini suka aneh jika ada propaganda di media sosial gitu ya, gerakan-gerakan yang mengajak untuk menikah tetapi tidak perlu punya anak, istilahnya itu child free gitu ya. Pernah dengar nggak tuh child free ya? Jadi menikah gitu tapi nggak apa tidak harus punya anak gitu. Tapi kalau saya pikirkan lagi sebenarnya kan hal tersebut itu serasa sebenarnya udah menyalahi norma agama dan budaya ya. Jadi saya miris dengan gerakan-gerakan tersebut gitu ya, karena kalau kita telaah lebih oke, thank you ya. Nah, kalau kita telah lebih lanjut sebenarnya child free ini lebih ke arah pembenaran diri sebenarnya gitu ya. Yang mana memang kebanyakan dari mereka itu masih merasa belum sanggup untuk jadi orang tua, tapi punya nafsu gitu ya, syahwat yang tapi dan ingin diakui juga gitu. Makanya muncul gagasan seperti itu ya.
Padahal kalau misal kita kita telaah lagi gitu kan, menjadi orang tua, punya anak, itu sebenarnya kehendak siapa, ya. Ini kadang-kadang kita suka salah kaprah gitu. Kita berpikir bahwa orang tua itu adalah, ya itu gimana kita gitu ya. Enggak gimana kita loh. Kehendak atau untuk menjadi orang tua sebenarnya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang seluruhnya haknya itu secara penuh ya. Keputusan atau takdirnya itu diberikan ya oleh Allah kepada siapa yang pantas untuk jadi orang tua. Nah, ini yang kadang-kadang nggak disadarin ya. Makanya hati-hati, suka ada yang kepedean bilang ya, "Ah, program program anak mah gampang lah," gitu ya. Belum tentu loh ya, belum tentu berhasil ya. Kalau Allah nggak izinkan nggak berhasil tuh ya. Makanya nanti kalau ada orang-orang yang punya prinsipnya itu adalah dia punya prinsip child free gitu kayak tadi ya, terus suatu saat dia kepengen punya anak dan ternyata Allah nggak kasih, pasti nyesek juga. Dikira gitu kan, kita yang menentukan, oh tidak ya, tidak seperti itu Marisol ya. Tidak semudah itu Ferguson ya. Karena apa ya? Karena saya punya satu quotes ya, dan ini berdasarkan based on true story ya. Jadi saya punya quotesnya adalah tidak setiap pasangan di dunia ini ditakdirkan untuk menjadi orang tua. Nah, Kang Samsul mau tanya nih sekarang. Ayah bunda pernah nggak lihat pasangan yang udah belasan tahun nikah, tapi qadarullah masih belum dikaruniai momongan? Pernah? Ada? Nemu? Saudara, teman, pasti pernah ya? Pernah ada. Public figure juga banyak seperti itu ya. Udah segala macam upaya dilakukan tapi masih juga belum berhasil ya. Waktu itu salah satu klien saya pernah cerita ada saudaranya yang 3 kali percobaan bayi tabung, Bunda. Gagal, Masya Allah. Itu udah persentasenya itu harusnya berhasil ya. 3 kali gagal. Sekali gagalnya pun ngabisin uang ratusan juta. Ini 3 kali, Masya Allah ya. Makanya memang balik lagi ya, untuk jadi orang tua itu adalah hak Allah ya, yang menentukan siapa yang pantas, siapa yang bisa menerima itu. Makanya kehadiran anak itu ya, kehadiran anak itu bisa menjadi anugerah ya, terus juga amanah ya, sekaligus juga ujian bagi kita sebagai orang tuanya. Ya, ini jangan lupa nih ya, poin pentingnya ya. Karena hal ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ya, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro ya. Jadi ini adalah satu ujian, satu tanggung jawab kita sebagai orang tua juga ya. Di sini Allah berfirman ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wah, ini langsung hubungannya bukan apa-apa lagi ya. Langsung dihadapkan dengan api neraka ya. Nah, di sini coba nih Kang Samsul mau tanya nih sama ayah bunda semua ya. Siapa di antara ayah bunda yang ingin ya kelak di akhirat berkumpul lagi dengan keluarganya ya, serta orang-orang yang terkasih di surganya Allah. Nah, silakan katakan saya. Coba nih, sekali ini dicatat sama malaikat ya. Karena hari ini majelis ilmu ya, forum ilmu juga. Silakan ketik saya ya. Ayo, ini lagi dicatat ya. Insya Allah yang tulis saya nanti ya sama Allah diijabah ya. Kita bisa berkumpul lagi dengan orang terkasih, dengan keluarga ya di surganya Allah. Nah, wah banyak ya. Nggak ada yang nggak jawab saya ya. Oke, semuanya pengen ya, Insya Allah. Nah, sekarang saya tanya lagi nih ya. Siapa yang mau duluan? Ada nggak? Yang mau duluan? Saya mau. Duluan mau nggak? Enggak ya. Mau duluan, mau akhir, yang penting surga pun. Aduh, jadi ragu nih jawabnya gimana Kang Samsul ya. Nunggu takdir aja, iyalah. Masuk surga tuh ntar loh, kita beres dari sini itu meninggal tuh belum langsung surga, itu masih panjang ya. Kalau mau masuk duluan mah ya hayu aja nggak apa-apa. Nah ya, tapi poin pentingnya gini ya Bunda ya. Jadi pastikan banget ya. Kita niatkan, kita berdoa gitu kan. Eh, jangan sampai secuil pun gitu ya, Sampai di bawah dia sedikit kayaknya pun lagi. gitu ya, kepikiran mau Kayaknya nyicip lagi apa lihat ya. ini? Jangan ada kepikiran mau nyicip. Nyicip apa? Nyicip nerakanya Allah. Ya, jangan ada kepikiran. Kadang-kadang kalau bercandaan pemuda-pemuda sini gitu ya, nah nggak apa-apa, gue mah muslim, ntar pasti masuk 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 surga, tapi dicuci dulu di neraka. Ngentengin banget, masya Allah itu. Nauzubillah ya, ngentengin banget, kayak seakan-akan masuk neraka itu hal yang gampang, hal yang kecil itu, nggak seperti itu ya. Jangan sampai kita ada kepikiran secuil pun gitu ya, mau gitu.
Nah, maka ya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu adalah, ini, pertama berdoa pasti ya. Kalau kita pengen terhindar dari yang tadi, kita harus berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Tapi apakah itu cukup? Oh tidak ya, kembali tidak cukup, harus ada ikhtiarnya ya. Nanti insya Allah kita akan bahas beberapa kunci ya, yang penting ya, karena memang kunci-kunci ini, insya Allah kami amalkan juga ya, karena saya agak takut ya kalau saya menyampaikan sesuatu tapi saya belum mengamalkan ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang nanti akan kita sampaikan ya, karena ikhtiarnya ini yang pentingnya juga ya. Eee, dan memang ini juga bakal dipertanggungjawabkan nanti kita sebagai orang tua itu pasti bakal dipertanggungjawabkan. Karena memang sejatinya ya, setiap anak itu tumbuh sebagaimana orang tua membesarkannya. Nah ini kata kuncinya di sini gitu ya. Ini sesuai dengan, hadis Rasulullah ya, sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Nah orang tuanya itu yang bikin anak itu mau jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi di sini poin utamanya adalah yang ngebentuknya itu si orang tuanya gitu. Nah, eee, kayak ibarat gini nih, Kang Samsul sekarang kasih nih ya, ayah bunda, tahu nggak, ini ya, beras ketan misal gitu, untuk bikin apapun lah ya. Saya kasih sama bunda nih 1 kilo beras ketan. Nah, di situ urusan bunda tuh, mau dibikin apa, mau dibikin rengginang, mau dibikin uli atau ulen gitu ya, mau dibikin apapun lah terserah, mau dibikin nasi, mau bikin bubur. Nah itu urusan ayah bunda gitu kan. Tapi ketika udah dikasihin dengan kualitas yang sama, outputnya bisa beda, tergantung siapa yang ngeproses. Nah, paham ya? Jadi kuncinya adalah itu, kembali lagi ada di bagaimana kita menumbuhkan atau membesarkannya. Pernah ada yang nanya ke saya gini, "Kang, kalau kayak gitu mah gitu ya, kalau misal, anak itu gimana orang tuanya gitu ya, yang membesarkannya, yang menumbuhkannya gitu. Terus gimana itu ceritanya? Kok bisa Nabi Nuh anaknya nggak selamat gitu ya? Pada saat disuruh naik, kapal malah ingkar gitu kan. Terus apakah, berarti nggak selalu berhasil dong gitu ya? Ada pertanyaan gitu. Terus juga ada nih Nabi Lut gitu kan, istrinya, anaknya gitu, malah malah kena azab juga gara-gara nggak mau nurut. Itu gimana Kang gitu? Nah, jawaban saya sederhana gitu ya. Saya mau balikin lagi pertanyaan itu ke ayah bunda ya. Apakah, Nabi Nuh ya, itu dicap sebagai orang tua yang gagal? Oh tidak loh, malah dia masuk ulul azmi gitu ya. Nah bahkan Nabi Adam ya, ayah dari kita semua gitu kan, anaknya itu yang melakukan pembunuhan pertama, manusia yang melakukan pembunuhan pertama ya. Apakah dicap dicap sebagai manusia, atau orang tua yang gagal? Tidak ya. Terus apakah tadi, apa namanya, Nabi Lut dicap yang gagal? Tidak gitu. Nah, di sini yang nggak boleh lupa, tugas kita itu berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya serahkan pada Allah. Karena poin utamanya itu adalah kita berikhtiarnya gitu loh. Nah, syukur-syukur dan insya Allah gitu, kalau kita ikhtiarnya benar sesuai dengan tuntunan, anak-anak kita juga akan tumbuh, akan berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang Allah inginkan. Ya, tugas kita adalah berikhtiarnya semaksimal mungkin. Nah, maka ada nih yang nanya gitu, "Kang, emang terus kenapa gitu si pengasuhan itu ya harus dimulai dari agama?" Jadi, eh gini gini, Bunda ya. Kan manusia itu ya menurut Islam ya, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai potensi untuk bisa berkembang menuju kepada kesempurnaan gitu ya. Dan manusia itu memiliki 3 unsur ya. Pertama, dia memiliki fisik, memiliki akal, memiliki ruh ya. Nah, fisik atau jasad ini tentu membutuhkan asupan asupan untuk dia bisa, bertumbuh itu berupa makanan. Jadi fisik atau jasad, asupannya makanan. Kalau akal ya, akal itu, asupannya adalah ilmu. Nah, kalau ruh ya, ruh dalam diri, itu asupannya adalah ketenangan. Dan ketenangan ini datangnya hanya bisa dari agama ya. Makanya manusia itu butuh ya dan harus beragama karena sejatinya kita itu sebagai manusia tidak memiliki standar moral sendiri. Dan memang, untuk bisa membuat keteraturan dalam hidup masyarakat gitu ya, serta agar bisa mendapatkan ketenangan hati tadi dan kebahagiaan, maka diperlukanlah standar moral itu ya, yang objektif dan diatur oleh kekuasaan yang lebih besar dan hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau kita sekarang lihat nih dalam pembelajaran agama Islam, luar biasa sekali ya, dalam hal adab anak terhadap
orang tua ya. Islam itu mengajarkan ada seorang anak itu harus berbicara lemah lembut kepada orang tua. Nggak boleh bilang ah kepada orang tua ya. Nggak membentak, menafkahi orang tua gitu kan. Menaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat, bahkan memelihara orang tuanya pada saat sudah lansia ya dan sebagainya. Banyak sekali ajaran agama Islam di sana ya. Maka sederhananya gini nih, kita judulnya adalah hari ini gimana biar anak kita itu bisa ada ruang di hati anak itu buat kita gitu kan. Nah, sederhananya adalah sekarang gimana anak mau nurut sama orang tua kalau dia nggak mau nurut sama perintah Allah gitu kan. Makanya ya jangan jangan harap anak itu ingat sama orang tua kalau anak itu juga nggak mau ingat sama Allah ya. Maka dari itu pendidikan agama ya, yang dimana pendidikan agama itu dimulai dari akidah ya, itu wajib ditanamkan. Maka kunci pertama untuk kita bisa ya memastikan ada kita di hati anak kita ya. Yang pertama kuncinya adalah tanamkan akidah sejak dini. Ah, ya Kang Samsul itu kajian atau kumaha gitu kok bahasa agama ya. Enggak gini karena eh, jujur aja Bu, ayah Bunda ya. Saya bergelut di bidang ini berarti maju 7 tahun sekarang ya. Dulu kami itu benar-benar terpukau atau maksudnya fokus fokus keilmuan kami adalah kebanyakan menggunakan keilmuan barat. Ini jujur saja gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan kok ada missing piece di sini. Ada satu kepingan puzzle yang kayaknya hilang. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa si kepingan puzzle ini ya ternyata terjawab dengan harusnya segala bentuk keilmuan ya itu harus punya landasan sesuai dengan syariat. Sederhananya seperti itu, gitu ya. Karena kalau misal kita hanya menggunakan misal kalau tips itu ya, tips-tips itu dari barat ala barat saja pasti ada nilai-nilai yang kadang-kadang nggak sesuai dengan nilai kita, ya. Dan saya dapat satu insight waktu itu ya dalam sebuah kajian. Kalau misal kita nih sebagai praktisi parenting punya tips gitu ya, ingin menyampaikan satu tips-tips tertentu tentang parenting ya, sebelum kita mengambil referensi dari orang-orang barat lah gitu ya, pastikan cari tips dulu dari Rasulullah karena sebaik-baiknya contoh ya uswatun hasanah itu ya Rasulullah gitu kan. Nah dari situ saya benar-benar iya juga ya gitu. Makanya pada saat kami mendirikan Dirsa Consulting, salah satu visi perusahaan ya adalah membantu para orang tua untuk mencetak generasi berakhlak mulia. Ya, seiring dengan tugas Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu loh. Karena memang disinilah peran utamanya gitu. Kalau hanya sekedar pinter, hanya sekedar anak itu dia berprestasi, karirnya bagus, itu bisa dikatakan mudah gitu loh. Udah gitu. Tapi masalahnya adalah bagaimana yang pinter tapi berbakti kepada orang tua. Bagaimana anak yang berprestasi tapi dia dermawan sama yang lain. Bagaimana misal anak yang dia itu hebat itu ya punya satu kemampuan ya, tapi misal dia juga tetap bisa melakukan amal soleh gitu kan. Itu PR besarnya di sana gitu. Karena kalau kita lihat dunia zaman sekarang, orang-orang yang hebat itu dikuasai dengan orang-orang yang pun dan mungkin akidahnya tidak sama dengan kita atau bahkan banyak yang tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan, ateis. Dan kita nggak mau seperti itu. Karena dunia ini hanya perjalanan sementara dan yang paling utamanya lagi adalah nanti di akhirat. Nah, makanya kenapa sekarang kami ya dalam hal mengemas ilmu parenting, dalam hal mengemas konseling, itu selalu menyisipkan ini gitu ya. Kami selalu membawa dasarnya itu dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, agar lebih relate karena ini juga mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semuanya. Nah, makanya tadi Om Irman di awal sudah sampaikan bahwa kegiatan Zoom kita ini insya Allah akan dibuat sepanjang tahun, setiap hari Kamis, minggu kedua, 3, 4 untuk yang umum. Dan di minggu pertama itu khusus yang eksklusif ya, ini untuk member klien Dirsa Consulting saja di minggu pertama. Ya karena itu konsepnya Q&A, tanya jawab, lepas gitu ya. Salah satu bentuk layanan tambahan, tapi kalau untuk yang umum bisa ikut 2, 3, 4 itu free. Kenapa kami free gitu ya? Karena di situ mudah-mudahan jadi nilai ibadah bagi kami semua. Karena kami sadar kami ini makhluk yang tidak sempurna, kami sadar kami banyak kesalahan ya. Dan dengan cara inilah ya mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada kami. Dan dengan cara inilah mudah-mudahan ya nanti bisa mengangkat derajat kami juga gitu loh ayah bunda ya. Jadi balik lagi, satu ya tanamkan akidah sejak dini. Nah sekarang ada pertanyaan lanjutannya nih. Kang,
gimana cara menanamkan akidahnya gitu kan, terus gimana cara yang efektif buat menanamkan itu gitu. Karena kan sering juga nih ya, anak-anak itu seringnya itu kalau udah berhadapan sama orang tua, ada anak yang modal itu bebal, susah dikasih tahu gitu ya. Nah, mungkin untuk menjawab hal ini ya, saya akan menjawab dulu dari sisi yang lain. Nanti kita akan sambungkan lagi dari perspektif Islam itu ya. Nah, ada sebuah teori di ilmu psikologi itu yang dinamakan dengan teori kelekatan ya. Bunda ini kita sekilas ya. Nah, ini dalam banget bukunya karyanya Bowlby ya tentang attachment. Jadi ada empat gaya kelekatan di situ ya atau attachment yang apa namanya ini membahas apa sih attachment itu, membahas tentang ikatan emosional antara anak-anak yang dimulai sejak bayi itu ya dengan orang tua atau walinya ya. Jadi kelekatan ini didapatkan ketika si anak itu masih kecil dan dampaknya itu akan terjadi hubungan anak dengan orang lain ketika dia dewasa. Ya, jadi dampaknya itu kemana-mana. Yang mana terjadinya waktu dia kecil tapi berdampak ketika dia dewasa ketika berhubungan dengan orang lain ya. Dan ada 4 jenis atau gaya kelekatan yang terjadi ya. Yang pertama ini adalah secure. Secure ini jadi modelnya ya, outputnya gitu ya, Bunda bisa lihat anaknya itu kalau ditinggalin sama orang tuanya pergi gitu ya, orang tuanya pergi, itu dia takut, sedih ya, dan kalau orang tuanya pulang itu senang. Nah, ini model-model yang secure. Kalau anaknya yang sekarang itu ditinggalin itu takut, sedih, tapi pas pulang itu, "Wah, ya Bunda pulang, sudah pulang," senang. Nah, itu secure ya. Berarti pola kelekatan ayah bunda menghasilkan ini, keamanan bagi anak. Tapi ada ya, model yang kedua ya, avoidant. Anaknya itu malah kebalikannya nih, senang kalau orang tuanya itu pergi. Terus kalau orang tuanya balik, cuek ya. Dia nggak menunjukkan rasa, apapun, dia nggak menunjukkan ekspresi seneng gitu ya. Ini parah ya. Ada model kayak gitu kan. Jadi seneng kalau orang tuanya keluar ya, tapi pada saat, balik lagi kelihatan biasa aja gitu, cuek, nggak seneng gitu. Nah, terus ada juga yang ketiga nih, anxious resistant. Nah, kalau ini mah anak itu dia merasa tertekan kalau seandainya orang tuanya pergi gitu ya. Terus karena, dia merasa tertekan itu, pada saat orang tuanya pulang gitu ya, dia menunjukkan rasa marah gitu ya, tantrum segala macam gitu ya, sebagai bentuk hukuman ke orang tuanya gara-gara ninggalin saya gitu. Ada kayak gitu ya? Ada nggak tuh? Terus juga yang terakhir ada model, disorganized. Nah, kalau disorganized itu adalah anak-anak yang menunjukkan, apa ya, kalau saya katakan itu aneh gitu ya, sikap yang aneh gitu. Jadi ketika misal, orang tuanya, pergi ya, terus dia pada saat kembali gitu, kadang-kadang anak ini melakukan hal-hal yang menurut kita gitu ya, kelihatannya aneh juga gitu, apa dia kadang-kadang mukul gitu kan, kadang-kadang, malah kabur gitu ya. Pokoknya perilakunya itu random banget gitu ya. Nah, dan para ahli sepakat hal ini terjadi karena traumatik di masa kecil, ya. Nah, sekarang kita cek nih, anak kita sekarang di posisi yang mana nih? Secure kah, avoidant kah, atau anxious resistant, atau disorganized gitu kan? Oh, anak saya 3 seperti itu, secure alhamdulillah ya nih. Boleh silakan jawab ya, anaknya sekarang di posisi yang mana? Aduh, saya nggak berani jawab, nanti ketahuan dong. Oke, kalau nggak mau jawab minimal tahu nih, ya sadar kondisi kita di mana gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa semua yang terjadi itu ya pada saat anak-anaknya bertumbuh remaja atau dewasa, menunjukkan sikap-sikap yang tadi Kang Samsul sampaikan, itu memang ada ya penderitaan di masa lalu. Ya, alhamdulillah secure ya. Anak belain itu terus, alhamdulillah ya Rob, di sini berarti banyak orang tua yang masih fine-fine. Nah, makanya di sini kalau misal kita masih dalam langkah secure, insya Allah akan lebih mudah memasukkan unsur kelekatannya gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam perspektif Islam ya terkait kelekatan ini. Satu, kadang nomor 3 kalau tantrum gitu caranya ngatasinya gimana? Nanti kita bahas ya, Bunda Firda. Nah, kita lihat dulu nih kelekatan ya menurut perspektif Islam. Sebenarnya kelekatan itu kalau dalam konteks Islam ya, pembentukan perkembangan anaknya itu memang sudah dimulai ya, harus dimulai itu dari orang tua itu sendiri ya. Jadi bentuknya itu modeling kalau di Islam itu ya. Bahkan bukan hanya dimulai dari proses mengandung ya, bukan dari kandungan saja, tetapi juga itu seiring dengan perkembangan si anak gitu ya. Kita harus memberikan peranan yang efeknya itu harus kelekatan itu positif dan aman bagi si anak. Karena memang masa depan anak juga tergantung si orang tua aja ya. Kalau di sini
fasenya kita sampaikan dari usia 7 tahun. Jadi fase setelah 7 tahun itu masuk ke fase 12, 13, terus balik gitu ya, terus nanti kebalik, terus nanti fase matang ya, bijak itu biasanya menginjak 40 tahunan. Tapi kita akan bahas di 3 fase utamanya dulu, karena di sini juga banyak klien kami yang usianya gitu, memiliki anak usia dini ya. Nah, fase pertama itu pada saat prenatal, masih di kandungan ya. Usahakan kalau nanti ayah bunda, enggak ayahnya sih, bundanya ya, bundanya ngandung lagi gitu. Nah, itu sering-sering ngobrol gitu ya, baca Quran, dialog sama anak tuh dari pas di perut, di janin itu ningkatin kelekatannya. Nah, pada saat udah lahir ya, fase neonatus di 1 bulan pertama itu ya, di awal lahiran itu kan pasti kita bacakan azan dulu gitu kan. Memberikan nama-nama yang baik, ini nama juga penting ya. Nama itu bukan keren aja ya. Nama zaman sekarang itu Masya Allah, saya kalau teman-temannya tim saya itu nulis data tes gitu ya, anak-anak itu nginput namanya sering salah gara-gara penulisannya aneh-aneh. Namanya bagus tapi Masya Allah ya, benar-benar perkembangan nama zaman sekarang ya. Beda zaman saya, Samsul ya, Asep ya, beda banget ya. Terus juga membiasakan hidup bersih ya, terus memberikan ASI. Nah ini di fase 1 bulan pertama. Bahkan ASI itu kan di Quran juga dianjurkan sampai dengan usia 2 tahun ya. Eh, ada di luaran sana orang tua yang nggak mau ngasih ASI, ada loh. Bukan nggak bisa ya, memang ada beberapa yang termasuk istri saya juga setelah 6 bulan itu ASInya kering ya, akhirnya anak kami pakai susu formula. Tapi ada memang orang ini memutuskan anaknya nggak mau dikasih ASI gitu. Aneh ya, udah aneh tadi udah child free sekarang nggak mau ngasih ASI ibunya, aneh ya. Terus yang ketiga ya, yang ketiga ini fase anak-anak. Nah, fase anak-anak itu pokoknya dari usia tadi sampai 7 tahun, sampai 7 tahunan menjelang SD lah ya. Nah, di fase ini ya, saya kalau parenting saya seneng banget ngebahas ini gitu ya, karena ada pembahasan tentang pertumbuhan potensi-potensi indera dan psikologis. Bahkan di Al-Quran ya, tahapannya itu persis banget dengan yang terbukti secara sains sekarang gitu loh. Nah itu tertera di surat An-Nahl ya, ayat 78 ya. Wallahu ahrozakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a. Jadi ini ayatnya gitu ya. Nanti Ibunda bisa cek di An-Nahl 78 dan isinya adalah dan kamu itu dikeluarkan dari perut ibumu gitu dalam keadaan tidak mengetahui apapun ya. Wajalalakumus sam'a. Nah, selalu Allah itu ya dia memberikan pendengaran ya, wal absor dikasih juga penglihatan, wal afidah. Selanjutnya dikasih hati nurani ya. Hati nurani itu kemampuan memilah mana yang benar, mana yang salah. Kalau istilah di psikologi itu kognitif. Ini menarik ya. Terus ditutup dengan la'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi 3 fase pembelajaran yang Allah berikan itu benar-benar urutannya sesuai dengan terbukti secara sains itu. Bahwa yang pertama itu adalah fase apa? Fase pendengaran. Ini terjadi di anak usia 0 sampai 2 tahun, pendengaran itu benar-benar apa namanya, yang utama ya. Jadi kalau ayah bunda pengen anaknya kemampuan linguistiknya bagus, berbahasanya bagus, seringlah ngobrol sama anak di fase tersebut. Kalau pengen keluar kata-katanya bagus, silahkan di situ manfaatkan ya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat juga punya satu program kalau anak itu mau hafal Quran ya, dari usia 1 bulan itu diperdengarkan ayat Quran ya. Bahkan dalam 1 bulan itu 1 juz aja diulang. Bahkan alhamdulillah kemarin untuk persiapan anak kedua kami, saya beli speaker Quran gitu ya, dan itu udah di setel per juz. Jadi di bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, terus sampai 30 juz di 30 bulan, dan lihat nanti keajaiban yang akan terjadi. Nah saya percaya akan hal tersebut karena memang di 2 tahun pertama itu anak fokusnya pendengaran dulu gitu ya. Terus yang kedua ya, 2 sampai 7 tahun, nah itu fasenya melihat. Tadi urutannya di An-Nahl 78, mendengar, melihat. Sama persis seperti itu. Kalau sekarang anak ayah bunda masih punya anak yang TK, mereka itu fase pembelajarannya itu dari melihat. Jadi kalau sekarang kok ini aneh ya, anakku tuh bangunnya siang terus Kang, cek aja di rumah ada yang bangun siang atau enggak gitu ya. Kok anak saya pemarah, cek aja di rumah ada yang pemarah atau enggak. Kok anak saya, cek dulu, kitanya ada yang kayak gitu atau enggak gitu. Jangan-jangan kitanya kayak gitu, anaknya lihat gitu. Suka lupa ya. Nah, terus yang terakhir ya, sudah 7 tahun ke atas, kognitif aktif, kemampuan untuk nalarnya aktif gitu ya, berpikir secara logika, nah itu tadi diberikan hati nurani ya, sesuai dengan yang ada di An-Nahl. Jadi di fase ini ya, fase anak-anak itu yang diperhatikan, terus juga mempersiapkan diri dan membiasakan untuk melatih hidup yang baik, dan mulai tuh pengenalan aspek-aspek agama, peran orang tua yang besar porsinya juga, dan komposisinya dalam mendidik anak ya, dan berlandaskan
agama tadi gitu ya. Selanjutnya, nah, sekarang ini kita kembali ke pertanyaan awal gitu ya. Kalau memang, selama ini kita kerasa ada beberapa anak yang bebal ya, susah dikasih tahu gitu kan. Nah, ingat tuh fase pembelajaran tadi gitu, mendengar, melihat, baru aktif hati nuraninya. Nah, kalau untuk di fase kelekatan itu memang harus dari dini gitu ya, dan salah satu fase terpentingnya tadi adalah melihat, menunjukkan langsung ya. Maka kunci agar gitu ya, agar si anak itu bisa nanti, apa namanya, kita itu masuk ya, memiliki ruang di dalam hati anak, kunci yang kedua itu bangun atau buatlah kelekatan dengan mencontohkan, biar anak itu langsung ngelihat itu loh ya. Pokoknya patokannya gitulah, sederhana. Mau anaknya bangun subuh, ya kitanya harus bangun subuh duluan. Mau anaknya rajin sholat, ya kita harus rajin sholat gitu ya. Pengen anaknya rajin baca Kang, pengen dia gemar baca, ya kita harus gemar baca dulu gitu ya. Nah sekarang begini betul-betul pertanyaan dengan kalau anak saya pengen ingat, sayang, cinta sama orang tuanya, maka lakukan itu dulu ya. Dan ini saya mau sedikit tips itu ya. Anak-anak kita itu ya yang masih di bawah 7 tahun, mereka belum paham dengan maksud tersirat. Jadi kalau misal kita melakukan suatu, punya tujuan di belakang itu gitu ya, terus, bisa kita marah nih sama si anak ya. Marahnya kita mungkin pengen, mengajarkan sesuatu gitu, tapi anak itu nggak ngelihat apa yang diajarkan di belakangnya, tapi yang kelihatan sama si anak adalah yang secara lahiriahnya itu, "Oh, mama saya marah," gitu. Berarti untuk menyelesaikan masalah harus marah. Nah, itu yang kelihatan sama anak. Nah, itu yang suka kelupaan ya. Karena apa tadi, fasenya masih melihat. Kalau udah 7 tahun ke atas, udah 10 tahun, 12 tahun, bolehlah kita dengan hal-hal yang abstrak, tuh boleh main di situ. Tapi hati-hati, di bawah 7 tahun mah enggak, harus logis, harus benar-benar saklek, lugas, dijelaskan A, A, B, B gitu, udah ya, patokannya kayak gitu. Jadi kalau kita pengen memastikan ada kita di hati anak kita, tadi yang pertama apa? Tanamkan akidah sejak dini, kunci yang kedua adalah buatlah atau bangunlah kelekatan dengan mencontohkan, ya. Lalu, nah selanjutnya nih ada masalah terakhir. Kang, waktunya kan terbatas, Kang. Kalau kita pengen mencontohkan semuanya, ya, waktu kita tuh terbatas. 24 jam yang dikasih sama Allah, 8 jam buat tidur, lah sepertiganya tidur ya. Kalau Anda sekarang usia 30 tahun kayak saya, itu 10 tahun saya tidur ya, sepertiganya ya, Masya Allah ya. Terus sisanya itu dipakai aktivitas, kerja, dan lain-lain. Waktunya nggak cukup, Kang, gimana caranya gitu. Nah, waktu ini, adalah sesuatu yang menurut saya adalah adil, Allah berikan kepada semua manusia ya. Karena semuanya nggak ada yang lebih dari 24 jam. Satu harinya ada nggak ya di sini yang 30 jam itu? Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti ya, dalam satu hari itu ya, setiap manusia punya kesempatan yang yang sama. Setiap harinya itu punya kesempatan yang sama. Nah, karena waktunya terbatas, pertanyaan tadi jadi muncul ya. Gimana biar anaknya lekat, dicontohin terus, tapi kita nggak punya banyak waktu. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Fakta ya, atau hasil riset ini membuktikan bahwa sebenarnya anak kita tuh nggak butuh waktu 24 jam kita. Serius, anak kita tuh sebenarnya nggak yang ditongkrongin banget, nggak kayak gitu loh modelnya. Tapi kata kuncinya adalah, di setiap harinya ya, luangkanlah waktu ya, yang benar-benar kita fokus sama anak kita. Mau itu paling dikitnya 15 menit, Masya Allah 15 menit itu dikit banget ya. Itu kalau satu episode film aja kayaknya seberapa tuh film? 1 jam, 2 jam ya. 15 menit aja lah itu minimal gitu ya. Kita simpen handphone, kita matiin dulu saklar kerjaan gitu ya. Kita ya pokoknya tinggalin dulu semua hal, fokus sama anak. 15 menit. Cobain, ya. Ngobrol situ gitu kan, kalau anaknya masih di fase tadi anak-anak itu ya main, temenin main, masuk ke dunianya, gitu. Nggak lama, 15 menit, lihat aja, lihat reaksinya, konsisten setiap hari, ya. Itu jauh lebih efektif ya, ketimbang kalau kita merasa gitu ya, bahwa family time itu harus selalu dengan kualitas gitu ya, dengan quantity, jadi jumlahnya harus banyak, terus, pergi ke tempat yang mewah, ke tempat yang, mahal gitu ya setiap minggu, nggak kayak gitu modelannya ya. Itu jauh lebih efektif tadi harian ya, belasan menit per hari gitu ya, setengah jam mungkin kalau bisa lebih lama, 1 jam bahkan kalau bisa gitu ya. Itu fokus ke situ. Pernah nggak kayak gitu ya? Bisa nggak setiap hari kayak gitu? Harus bisa ya. Karena kalau misal kita bicara bisnis, saya bicara bisnis misalnya gitu ya sama teman-teman, eee, kita punya customer prioritas ya. Customer eksklusif, seperti tadi gitu ya, kita ada Zoom eksklusif member.
Itu nggak dibuka untuk umum. Kita selalu prioritaskan ibaratnya gitu. Nah, kalau dalam hal ranah keluarga, keluarga itu sebenarnya adalah customer prioritas juga, harusnya didahulukan, ya. Bahkan mentor saya Kang Dewa itu selalu mengatakan, kalau misal kita jalanin bisnis gitu ya, pastikan di 1 jam, nah pastikan ya di 1 jam, apa namanya, pastikan di dalam 1 hari, dalam 1 bulan gitu ya, itu kita udah nentuin dulu tuh, untuk 1 bulan, kegiatan 1 bulan tuh, mau apa aja sama keluarga. Nah, itu yang kadang-kadang suka kelewat itu ya. Jadi seringnya yang ditemukan adalah keluarga itu menjadi ya, menjadi apa? Menjadi waktu sisa. Kalau bos nelpon buru-buru aja dikerjain ya. Kalau keluarga yang nelpon mah dari nanti-nanti. Nah, anaknya mau minta main nanti, apaan sih nak? Itu ini bapak lagi banyak kerjaan ini. Bahkan punya nggak, apa namanya, waktu tertentu gitu, udah ditentuin belum nih 1 bulan ke depan mau ngapain aja sama pasangan, sama anak-anak? Nah coba tuh dipikirkan, dirancangkan gitu ya. Karena waktu kita terbatas, kita nggak bisa main di quantity, tapi mainnya apa? Di kualitas, ya. Dan di sini Kang Samsul mengajak ayah bunda punya mindset yang lebih tepat terkait dengan family time ini. Bahwasanya family time itu ya, pokoknya bukan di tempat mewah, bukan waktu yang dihususkan banget, bolehlah sekali-kali, tapi bukan itu poinnya gitu loh ya. Karena family time yang benar itu adalah waktu yang berkualitas yang setiap harinya ya kita sudah alokasikan, bukan sisihkan ya, bukan sisa ya, dialokasikan terlebih dahulu sama pasangan, sama anak-anak kita gitu ya. Baru sisanya itu kegiatan yang lain. Yang utama itu keluarga dulu ya. Maka di sini kunci yang ketiga ya untuk kita bisa memastikan eh, kita itu diri kita bisa ada di dalam hati anak kita ya adalah menyikapi family time dengan benar. Jadi bahkan kalau sekedar makan bareng di satu meja gitu ya, tanpa handphone ya, hati-hati nih sering saya lihat itu duduk di meja gitu terus handphone di atasnya gitu kan. Nah, itu hati-hati ya. Itu ya eh, nggak berkualitas. Ya, ngobrol itu lebih enak, matikan gadget atau gimana ya, di situ ada bersengkerama yang lain-lain itu nikmat banget ya. Banyak keluarga di luar sana yang untuk sekedar makan bareng saja sudah tidak punya waktu. Ngeri ya, ngeri sekali ya. Jadi ketika nanti anaknya tumbuh, pantaslah anak itu seringnya ngumpulnya, nongkrongnya sama orang lain, bukan sama kita. Ya, nggak punya sama sekali histori kelekatan pada saat kecilnya, nggak punya memori pada saat kecilnya. Akhirnya udah tumbuh besar, ya lupa lah sama kita. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, kita balik lagi. Ada 3 kuncinya. Pertama apa? Tanamkan akidah sejak dini. Yang kedua adalah tadi tentang buatlah atau bangunlah kelekatan ya dengan mencontohkan. Jadi kita harus menunjukkan langsung. Dan yang ketiga ya menyikapi family time dengan benar. Yang penting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Dan penutup ya, setelah kita tahu 3 hal ini ya, mudah-mudahan nanti ini akan jadi ikhtiarnya kita ya. Kita ajukan proposal ya Allah, kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Kita serahkan hasilnya kepada Allah gitu ya. Dan goalsnya adalah ya, mudah-mudahan kita punya 1 tiket untuk amal jariah kita nanti yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah tadi ya. Sesuai dengan hadis Rasul, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi goalsnya adalah mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-soleha, ya, ingat ya sama orang tuanya karena dia sering ingat Allah, ya, nurut sama orang tuanya karena dia nurut dengan perintah Allah, ya, itu goalsnya. Sehingga bukan hanya soleh tapi mau mendoakan, ya, karena banyak anak baik tapi lupa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tiada. Ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, kita tidak akan pernah tahu ya waktu itu kapan selesainya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Dan jangan sampai dengan ketidaktahuan kita itu kita tidak berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, minimal ya ayah bunda kita sebagai orang tua rajin-rajin sekarang untuk apa mengupgrade ilmu ya, berkomunitas dengan orang tua yang peduli juga gitu kan, sehingga nanti kita ada rasa saling ya, saling membantu ya, kita ada rasa
apa namanya, saling untuk, ini, apa namanya, saling mengingatkan juga seperti hal yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Samsul sebelumnya, gitu. Nah, dan ya itu pembahasan untuk malam hari ini ya. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya bisa mendapatkan manfaat tentunya ya dari pembahasan kita tadi ya. Dan yang pasti doa dari Kang Samsul adalah doa terbaik khususnya buat yang hadir untuk malam ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada apa-apa gitu ya, ayah bunda juga nggak perlu canggung. Ini udah pada masuk grup WhatsApp kan ya, baik itu yang di grup eksklusif ataupun di grup yang di Resa Zoominar. Nanti setiap minggunya kita bakal bahas dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, itu saja materi untuk malam ini.